Hai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe with love at Pratika Engineering Civil-holics. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore di tempat Bapak Ibu berada di tempat kerja. Izinkan saya, Pratika Rilis Putrianti, selaku Kepala Prodi Teknik Sipil untuk memperkenalkan MyUPJ kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saya akan share screen. Jadi, jika Bapak Ibu dosen melihat web browser seperti ini, Bapak Ibu dosen bisa langsung ke laman atau ke halaman web my.upj.ac.id, kemudian di entry, kemudian akan muncul gambar atau halaman untuk Bapak Ibu dosen login. Nah, akun ini Bapak Ibu dosen bisa menggunakan NIDN, passwordnya NIDN, atau Bapak Ibu bisa menggunakan NIP atau nomor induk pegawai, passwordnya juga NIP, biasanya tanpa titik. Jika Bapak Ibu dosen ada kesulitan dalam hal login, Bapak Ibu dosen bisa berkomunikasi dengan saya langsung. Setelah Bapak Ibu mengisi ini, kemudian klik masuk aplikasi. Nah, di sini biasanya di tampilan Bapak Ibu dosen akan muncul SIM akademik, SIM computer based test. Untuk SIM kepegawaian hanya ada muncul di saya selaku Kepala Program Studi. Kemudian Bapak Ibu bisa klik langsung SIM akademik, kemudian pilih daftar role, yaitu sebagai dosen. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada toolbar berupa menu beranda, portal, perkuliahan, pembimbing akademik, pembimbing tugas akhir, kampus merdeka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengarahan mengenai bagaimana cara mengisi RPS di MyUPJ, karena RPS ini merupakan salah satu hal yang wajib Bapak Ibu isi sebelum perkuliahan dimulai. Jadi Bapak Ibu bisa ke toolbar perkuliahan. Jadi kursor Bapak Ibu diarahkan ke toolbar perkuliahan. Kemudian Bapak Ibu bisa ke data kurikulum, kemudian Bapak Ibu pilih mata kuliah. Jadi di MyUPJ juga sebelah kanan ada icon burung hantu, nah atau owl. Jadi icon itu menunjukkan semester ini Bapak Ibu dosen mengajar berapa kelas dan berapa SKS, dengan total jumlah pembimbing akademiknya berapa mahasiswa, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk sesi sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengisi rencana pembelajaran semester atau RPS. Kita klik mata kuliah. Nah, di sini ada dua mata kuliah yang wajib saya isi. Yang pertama adalah mata kuliah mekanika bahan, yang kedua adalah mata kuliah praktikum material konstruksi. Baik, kita klik yang tanda kayak rantai ini Bapak Ibu. Jadi ada tanda detail dan ada tanda yang seperti rantai. Seperti rantai adalah pengaturan. Kita klik yang seperti rantai ini. Kemudian ada RPS dan rincian RPS. Kita langsung pilih adalah RPS. Nah, di dalam RPS ini kebetulan sudah saya isi sebelumnya. Jadi ada CPL Prodi, CPMK, deskripsi singkat mata kuliah, deskripsi singkat mata kuliah dalam bahasa Inggris, materi pembelajaran, pustaka utama, pustaka pendukung, media perangkat lunak, media perangkat keras, tanggal penyusunan, serta dokumen RPS. Sebelumnya Bapak Ibu dosen sudah saya berikan
rencana pembelajaran semester yang sudah disusun di prodi sebelumnya. Baik, di sini Bapak Ibu bisa klik edit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan apa sih yang perlu diisi? Nah, saya akan menampilkan yang perlu diisi adalah di dalam CPL ini, sebentar saya akan mengecilkan lah. Di dalam CPL prodi ini saya akan memberikan sebelah sini, nah supaya terlihat dua-duanya. Di dalam CPL Bapak Ibu bisa mengisi dengan capaian pembelajaran atau CPL prodi. Jadi ada CPL dan ada CPMK seperti itu. Di CPL Bapak Ibu bisa mengisi di copy paste. Jadi saya sudah memberikan file dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste. Tapi jika PDF itu di komputer atau laptop Bapak Ibu tidak bisa di copy paste, mohon maaf, berarti Bapak Ibu harus menulis manual seperti itu. Jadi ketika CPL ini sudah diisikan, kemudian kita lanjut ke CPMK. Nah, CPMK ini berisikan apa yang menjadi capaian dalam mata kuliah tersebut. Contoh di sini adalah mata kuliah Mekanika Bahan, merupakan mata kuliah MKMA atau mata kuliah major atau wajib di semester 3 dan bobot SKS-nya 3 SKS. Nah, CPMK-nya ada 1, 2, dan 3, kemudian dimasukkan per poin. Poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa. Nah, memasukkan di format teksnya ini ada macam-macam. Jadi format normal, heading 1, heading 2 sampai dengan heading 6. Sedangkan untuk numbering Bapak Ibu bisa mengisi melalui order list gitu ya. Jadi ada unorder list, ada order list. Kalau order list nanti akan muncul 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi deskripsi singkat mata kuliah. Nah, deskripsi singkat mata kuliah Bapak Ibu bisa copy paste dari RPS yang sudah ada seperti itu. Kemudian ada deskripsi singkat mata kuliah dalam bahasa Inggris. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan web translate atau Google Translate, atau mungkin Bapak Ibu pasti sudah lebih mahir dalam bahasa Inggris, kemudian pembahasan yang dalam bahasa Indonesia ini ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian ada materi pembelajaran atau pokok bahasan. Nah, ini tinggal copy paste saja ke dalam My UPJ Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan ke pustaka utama. Pustaka utama juga Bapak Ibu sesuaikan dengan RPS yang ada, tinggal copy paste. Nah, kemudian jika pustaka pendukung menurut Bapak Ibu ada, boleh dituliskan di sini. Kemudian media perangkat lunak, karena kita saat ini dalam keadaan online, maka saya akan tuliskan kita menggunakan LMS Collaborate, Zoom Cloud Meeting, dan PowerPoint. Kemudian media perangkat keras adalah laptop atau komputer. Kenapa laptop atau komputer? Karena itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai media pembelajaran di dalam pembelajaran daring ini. Untuk tanggal penyusun, Bapak Ibu bisa lihat di paling atas. Nah, di paling atas ini ada tanggal ya, tanggal. Nah, sebentar. Nah, tanggal penyusun itu 12 Maret 2019. Sehingga Bapak Ibu tinggal klik icon kalender ini, nanti akan muncul berupa tahun. Nah, kita klik ya. Nah, ini akan kemudian untuk mengganti tahun Bapak Ibu tinggal klik yang di 2019 ini, kemudian klik 2019. Nanti akan muncul tahun sampai dengan 2020. Kemudian klik 2019, kemudian klik bulannya yaitu Maret, dan klik tanggalnya yaitu 12 Maret. Kemudian dokumen Bapak Ibu tadi bisa diklik melalui choose file, kemudian pilih dokumen yang Bapak Ibu yang sudah saya share sebelumnya. Kemudian setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik simpan yang warna hijau yang di sini. Jadi jika sudah selesai nih sampai yang tahap terakhir, sampai upload dokumen RPS, maka Bapak Ibu tinggal klik simpan, klik OK. Nah, kemudian
untuk rincian RPS. Nah, untuk rincian RPS di sini saya sudah mengisi melalui Excel. Nah, Excel tersebut nanti akan saya bagikan. Jadi Excel itu terdiri dari beberapa capaian ya, atau beberapa tab yang ada itu yaitu tab pertemuan, tab sub CPMK, kemudian indikator penilaian, bentuk dan kriteria penilaian, metode pembelajaran secara luring, metode pembelajaran daring, materi pembelajaran dalam bahasa Inggris, dan bobot penilaian. Untuk hal ini Bapak Ibu bisa lihat di bagian RPS di bagian bawah. Jadi di bagian bawah sudah ada misalkan minggu 1, 2, 3. Nah, ada poin 1, poin 2, poin 3. Maksudnya pertemuan 1, pertemuan dan pertemuan 3. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal copy paste saja, atau misalkan ternyata PDF-nya tidak bisa diedit, Bapak Ibu boleh menggunakan converter PDF atau Bapak Ibu menulis secara manual. Mohon maaf kenapa saya share ini, karena RPS yang boleh kami share di Prodi adalah RPS yang sudah disahkan oleh Dekan Fakultas Teknologi dan Desain. Nah, kemudian untuk indikator penilaian bisa lihat di sini kurang lebihnya, misalkan ternyata di pertemuan pertama mata kuliah mekanika bahan, indikator penilaian adalah ketepatan menjelaskan hubungan tegangan dan regangan. Kemudian bentuk dan kriteria penilaian. Nah, bentuk kriteria penilaian ini bisa dilihat dari metode pembelajaran yang ini. Jadi bisa berupa kuliah, diskusi, dan kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tidak sesuai nih, maksudnya Bapak Ibu inginkan kuis, nah itu boleh tulis kuis. Kemudian untuk metode pembelajaran, mohon maaf maksud saya, itu bisa berupa diskusi. Jadi Bapak Ibu di dalam kuliahan selama 1 semester dengan metode daring, Bapak Ibu ada 4 kali tatap muka wajib secara sinkronus. Sinkronus itu artinya tatap muka online dengan via Zoom, via MS Teams, via Google Meet, dan sebagainya. Nah, tatap muka itu di pertemuan ke-7, jadi pertemuan pertama, pertemuan ke-7 sebelum UTS, pertemuan ke-9 setelah UTS, dan pertemuan 15 sebelum UAS. Nah, untuk ini di mekanika bahan saya menggunakan Zoom, makanya saya tulis diskusi pemaparan hasil observasi via Zoom. Kemudian materi pembelajaran saya tulis adalah yang pertama adalah fisika. Kemudian yang kedua adalah konsep dan hubungan tegangan dan regangan dasar. Nah, ini semua ditulis ya Bapak Ibu, kemudian di save. Kemudian untuk materi pembelajaran dalam bahasa Inggris, tinggal Bapak Ibu translate saja dari materi pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jangan lupa, misalkan di RPS adalah bobot mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Jadi di dalam bobot penilaian dalam persentase, nah di sini tulis 5%. 5% dalam 3 kali pertemuan. Bapak Ibu boleh mengukur persentase tersebut. Kalau saya mengukurnya adalah pertemuan pertama, kedua, ketiga kan 5%. Berarti pertemuan pertama saya buat 1%, pertemuan kedua 2%, dan pertemuan ketiga sebesar 2%. Jadi totalnya tetap 5%. Setelah Bapak Ibu isi, kemudian jangan lupa di save. Nah, kemudian kita kembali ke halaman My UPJ. Untuk rincian RPS, Bapak Ibu tinggal klik upload Excel. Jadi ada menu tambah ini adalah mengisi RPS secara manual ya Bapak Ibu ya, dan itu lumayan memakan waktu lama. Lebih baik saran saya menggunakan Excel. Nah, kemudian klik upload Excel. Nah, ini masukkan choose file. Nah, kemudian ke My UPJ Excel yang sudah Bapak Ibu tulis tadi, seperti itu yang sudah Bapak Ibu isi. Nah, kemudian masukkan template ini, kemudian klik open. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal upload Excel. Nah, untuk format Excelnya sendiri Bapak Ibu bisa klik di sini adalah download template. Jadi download template.
Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat template rincian dari RPS itu. Nah, ini bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Jadi template rincian itu sama seperti tadi, tapi masih kosongan seperti ini Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini yang harus diisi seperti itu. Baik, ketika sudah di-upload maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut ke rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi ini adalah total 2 mata kuliah yang akan tampil di halaman Bapak Ibu sekalian. Jika sudah diisi, maka tampilannya akan berubah menjadi sedikit abu-abu seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga Bapak Ibu cukup inspiratif dan termotivasi di dalam pengisian rencana pembelajaran semester. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu dosen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.